Oke, selamat malam buat teman-teman semuanya. Jadi ini ada pekerjaan HP Sony X3 dari luar daerah juga. Dari mana ya kemarin itu? Dari Pekalongan ya, dari Mas Adib. Jadi ini HP-nya itu kendala sama seperti biasanya. Itu HP-nya itu sering hang, terus restart itu HP-nya. Jadi kendalanya WiFi juga kadang tidak mau nyala ya, trouble di WiFi sama IMEI itu nggak ada. Nah itu kebanyakan larinya emang di IC baseband. Banyak sekali kasusnya seperti itu ya. Nah kita coba cek dulu. Nah ini WiFi kita coba hidupkan, tidak mau hidup ya, jadi HP-nya itu cuma mengaktifkan keterangannya itu. Kita coba masuk ke oke, jadi nggak bisa masuk ke WiFi. Ini HP-nya udah mulai ngehang, nggak bisa disentuh ngehangnya. Oke, fix berarti bisa disimpulkan kerusakannya di IC baseband-nya. Kita langsung bongkar saja. Kita panasin dulu ya vektornya. Ini HP katanya yang punya itu udah masuk servisan dan bilang kalau udah diservis HP-nya, cuma masih kambuh ya, sering kambuh. Jadi masih sering kayak gini tadi. Contohnya kita baru hidupkan terus nge-lag HP-nya, kita aktifkan WiFi-nya tidak mau. Itu tanda-tanda kalau IC baseband-nya udah lemah, minta diganti itu. Oke, kita coba panaskan dulu. Semoga lemnya nggak terlalu banyak ya. Kadang kita itu ada kerjaan udah pernah dikerjakan orang lain, nah itu bongkarnya susah karena lemnya itu udah dilem ulang. Nah itu ngasih lem terlalu banyak, jadi repot kita yang kerjanya, jadi tidak mempersingkat waktu, malah memperlama waktunya karena emang lemnya tidak karuan ya. Oke, kita coba. Ini kayaknya lemnya banyak nih. Bentar ya, tinggal lemnya terlalu banyak, bongkarnya agak susah. Wah repot ini. Kalau kita kasih thinner ya. Biar mempermudah. Nah itu susahnya kalau udah pernah servis itu lemnya banyak, jadi bongkarnya itu susah. Oke, kita coba buka dulu terus pelan-pelan ya. Kita bantu pakai thinner, kalau nggak pakai thinner itu agak susah itu. Oke, kita cek kondisinya jadi biar sama-sama tahu. Nah ya, untuk saya video ya, jadi ini fleksibelnya kemana ini, putus ini. Aduh, nah ini ya, jadi ini baru kita bongkar, udah ketahuan jadi HP-nya itu udah pernah dikerjakan dan kondisi fingernya ya
fleksibel fingernya itu putus ternyata, untung saya video. Terus di sini itu ada seperti apa ya, karet ya di sini tuh. Ini enggak ada, nggak tahu kemana, cuma yang pasti ini udah pernah dibongkar. Oke, kita bakal lepas bautnya semua. Nah, ini untungnya kita video itu ya, jadi HP-nya udah tahu apanya itu udah pernah dibongkar. Dan ini bautnya 1 2 3 4, ini bukan bautnya. Nah, ini bautnya udah ndak ori semua ya, ini udah pernah dibongkar. Kita buka ya videonya, sorry kalau nggak jelas ya, soalnya tripodnya kurang memadai apa adanya ya, HP-nya masih restart. Oke, kita kasih tempat dulu. Nah, biasanya seperti ini, saya kasih tempatnya ya, jadi setiap bongkar itu kan part-partnya itu aman. Nah, ini udah ndak ada semua, ndak utuh ini, ndak apa-apa, yang penting kita kerjakan. Semoga mesinnya belum begitu parah ya, soalnya kalau kita itu mengerjakan bekas kerjaan orang lain itu pasti udah beda gitu loh. Bedanya apa ya, kadang udah dikerjakan sejauh mana gitu, kita nggak bisa apa itu. Nah, ini patah di sini ya, ternyata udah dikerjakan. Ya udah, nggak apa-apa lah, kita coba ya, bismillah, semoga masih diberi kemudahan nanti. Waduh, ini kenapa kayak gini ya, di posisinya seperti ini Mas ya, jadi nanti tak video ini. Harusnya itu enggak perlu ya bongkar kaleng di sini, jadi seperti video saya, jadi langsung kita angkat IC-nya langsung dari sini, itu kan bisa, enggak harus kita bongkar semua gini. Jadi kita meminimalisir lah, kita kerjaan kita rapi ya gitu ya. Tapi ini udah seperti ini, dan ini tadi lepas, udah nggak tahu ini. Semoga RR-nya ndak kabur ya, nggak hilang kutu-kutunya ini. Oke, dan di sini itu biasanya itu ada apa ya, kayak penutup seng seperti ini, besi seperti ini di sini, di kamera sini. Cuma ini udah ndak ada, nggak tahu ini bongkarnya pasti nggak di apa ya, nggak di susun gitu, maksudnya semuanya nggak dijadikan satu. Kalau kita kan tetap kita kasih wadah tempat ya gitu ya, jadi spare partnya itu semua di situ, satu HP itu, jadi nggak ketuker-tuker, nggak hilang, aman. Nah, oke, kita coba lepas semua fleksibelnya. Di sini tuh harusnya nggak perlu kita lepas, nggak perlu dilepas. Yang penting ini aja, kaitan ini kita lepas. SIM-nya jangan lupa kita lepas, slot SIM. Udah, kita lepas semua ya fleksibelnya. Jadi saya video kayak gini ya, untungnya yang punya juga tahu, nanti kita konfirmasi itu juga tahu gitu ya, seperti itu. Oke, bongkarnya dari sini. Sebentar, ini bautnya udah aman semua belum? Udah, lepas bautnya itu di sini 1 2 3, ini bautnya udah ndak ada tadi. Bismillah, kita buka. Ini aduh, kena lem ini pasti. Kok susah, biasanya kan mudah ini. Plastik kena lem ini. Kalau kebanyakan lem itu jadi imbasnya ke mesin ya, sampai masuk mesin, kita mau lepas mesin tuh susah itu. Jadi disarankan ngelem itu ada batas toleransinya, jadi enggak banyak ngelem kayak gitu, yang penting cukup
udah tuh, nggak perlu sampai banyak-banyak lemnya. Ini masih ada yang ganjel. Oke, udah lepas semua. Nah gini ya teman-teman, jadi udah bekas pekerjaan orang, kondisinya seperti ini. Kita fokus ke mesin, kita sampingkan dulu bagian tadi, kita fokus ke mesinnya karena yang diservis mesinnya ya. Nah kita tunjukkan di mesin, kita ambil dari mikroskop yang lebih jelasnya. Jadi yang pasti ini sampai kayak gini ya, kosong kayak gini, tapi enggak apa-apa lah. Nggak tahu ini direbol ulang atau diganti, kurang tahu. Yang jelas udah dikerjakan. Kita fokus dulu ke mesinnya. Kita pakai mikroskop dulu ya. Sorry agak silau ini karena emang mikroskopnya itu, kameranya itu nggak bisa fokus ya. Ini kita cek dulu. Oh di sini ada tuh, ini semua kenapa begini ya. Nah kondisinya itu ini harusnya ada kapasitor ya di sini, cuma ini tidak ada. Kalau kapasitor yang satunya ground itu tidak ada masalah ya, tidak dipasang lagi, tidak ada masalah. Nah kita coba cek lagi ya. Oke, kondisinya seperti ini, dan di sini juga ikut panasnya. Ini sensor apa ini, dari kamera ya pasti. Di sini setiap saya kerjakan IC basebandnya ini, sini saya pelindung, kasih tutup pelindung, dan harusnya ada sengnya lagi di sini ya. Cuma ini besi penutupnya udah nggak ada, jadi kita langsung eksekusi aja. Kita kasih isolasi anti panas dulu. Ntar kita kasih isolasi anti panas dulu. Tujuannya biar aman. Nah, sensornya itu harus dikasih pelindung. Kita ngerjakan sebisa mungkin yang rapi, biar pekerjaan itu juga sempurna nantinya, hasilnya juga kita puas gitu loh, konsumen kita juga puas gitu. Kalau kita orangnya rapi kerjaannya, bakal balik lagian gitu. Yang pasti SOP nya itu kita terapkan, jangan ngasal gitu loh ya. Bener kalau Sony itu emang nggak banyak tukang servis yang nyervis gitu loh, yang mau nerima gitu. Di Jogja dulu ada cerita tuh ya, user dari Jogja itu juga HP-nya Sony XZ3 itu bilang 2 konter besar itu ditanya buat ngerjain HP Sony, dia bilang nggak bisa, nggak ada spare partnya. Ya emang gitu sih, susah spare part Sony itu. Oke, kita fokus ke itunya, IC nya, SDR nya. Semoga ini lebih mudah ya. Semoga cuma dipanasin untuk direbol ini, kurang tahu nih. Oke, kita fokus ke IC nya. Kita nggak kasih tanggem penjepit mesinnya, kita langsung aja pakai landasan tisu. Apa kita coba, bismillah. Kita setting temperatur dulu, karena kalau HP Sony itu temperaturnya emang agak panas ya, karena mesin Sony itu keras, mesinnya itu keras, identik keras, jadi temperatur angin kita setel ulang. Kalau biasanya ngerjain CPU itu temperaturnya cuma kita kasih low temper, aman ya. Kalau ini sain agak panas ini. Oke, kita fokus dulu. Loh, ini udah diganti atau cuma sekedar di rebol?
kita coba dulu. Untuk pengerjaan ini kameranya silo ya, sorry banget nih, karena emang apa ya, dari ini kayaknya cuma di kayaknya enggak sih, kalau di rebel itu mudah ya, ini kayak cuma dipanasin aja kayaknya. Nah kalau di rebel kayaknya enggak sih, kalau di rebel itu cepet lepasnya, ini kayaknya enggak di rebel, cuma dipanasin mungkin ya, tapi nggak tahu lah, kita nggak berburuk sangka. Oke, kita sampingkan dulu hasilnya, kita bersihkan bekas kakinya, kaki IC-nya kan nggak rata, jadi kita ratakan ya. Waduh, nggak kelihatan ya. Nah ini kondisinya seperti ini ya, kita bakal rapikan ini dulu, soalnya kalau pas di sini kan pas dari cahaya lampunya itu ya, itu kan apa namanya, pas di mikroskopnya, jadi pengerjaannya nggak begitu jelas, mohon maaf. Ini kameranya juga kamera HP Sony XZ3 ini yang buat rekam ya teman-teman, jadi ya yang penting secara garis besarnya tahulah teman-teman, pengerjaannya seperti ini dan butuh kesabaran. Nah ini setauku ini cuma dipanasin aja ini ya, jadi kaki-kakinya itu masih keras ya, timah-timahnya itu masih keras. Nah jadi pandangan saya ini cuma dipanasin aja ini. Ya bagusnya tetap kita ganti atau di rebel ya, paling tidak itu di rebel. Kalau cuma dipanasin aja seperti ini ya nggak efektif nanti hasilnya. Nah gitu. Oke, kita bersihkan semua, yang penting rata ya ini IC. Wah timahnya itu rata, aman. Nanti kalau udah rata tinggal kita pasang gitu. Udah. Udah. Kita bersihkan dulu. Oke, kita lanjut lagi ya. Sorry tadi kendala sama baterai HP bahan rekam itu habis. Nah di sini kita bakal coba lanjutkan buat meratakan dari bekas ini tadi, bekas IC-nya. Kaki-kakinya itu kita ratakan dengan kita kasih glue. Tadi kan kita udah bersihkan pakai solder wig tadi, dan tahap selanjutnya kita bakal panaskan di bekas kaki isinya tadi. Tujuannya biar isinya ini kaki ini rata ya. Oke. Serasa udah, kita benerin dulu. Ini ada kapasitor yang bilang arah dia. Oke, kalau sudah kita siapkan IC-nya yang baru ya. Ini ada banyak IC-nya ini. Kita kasih IC-nya.
kita kasih IC yang baru ya. Di sini kita ganti, jadi tidak kita rebol dan tidak kita cuma panasin, jadi kita langsung ganti IC nya. Tujuannya ya biar awet ya, biar awet. Bismillah ya, kita coba, kita cek dulu IC nya itu kakinya udah bagus apa belum. Oke, udah bagus nih IC nya, tinggal kita lakukan pemasangan ya, melakukan pemasangan. Oke, kita kasih truk dulu. Ratakan bagian ini ada kaki yang agak lebih tinggi dari yang lain. Oke, udah. Kita kasihkan IC yang baru. Bismillah, kita pasang, kita posisikan dulu. Kalau sudah posisinya pas, kita tembak blower. Kita kasih pupuk tujuannya biar kita pasang ya. Oke, kita goyang dikit tadi. Kalau udah goyang dikit itu tandanya udah mau pas. Nah, kita dinginkan dulu. Kita dinginkan dulu. Bentar, kipasnya kita hadap sini dulu. Jadi kita lakukan penggantian ulang ya untuk bekas pengerjaannya yang tadi itu kan memang udah dikerjakan, cuma nggak tahu itu diganti apa enggak, apa cuma sebatas dipanasin aja atau direbel ulang. Cuma kalau direbel tadi harusnya IC-nya itu lebih, itu kaki-kakinya itu lebih lunak dan pada saat pengangkatan itu harusnya lebih mudah. Cuma itu tadi masih keras seperti bawaannya, berarti kemarin cuma dipanasin ya. Itu percaya diri saya sih, nggak tahu kalau emang udah pernah diganti ya. Semoga ini nanti aman ya, normal lagi. Tunggu dulu sampai dingin. Ntar setelah udah itu kita lakukan penggantian, kita cek dulu ya pakai power supply. Tujuannya setelah kita ganti tadi itu short atau enggak. Kita coba bunyikan dulu. Oke, bunyi ya. Kita cek kutub. Nah, ini kutub positifnya. Ntar kita cek kutub positif, negatifnya mana. Oke, ya aman ya. Jadi nggak bunyi di sini, nggak bunyi ya. Jadi aman. Kalau di sini kan negatif pasti bunyi. Kita cek yang di sini yang positif nggak bunyi, berarti aman. Tinggal kita coba pasangkan ya. Bentar, ini masih anget, biar dingin dulu. Kalau udah kita coba ya. Ini kita coba buka dulu ya, buka aja lah. Nah, tujuannya kita kasih tadi isolasi pelindung ya tadi. Jadi isolasi pelindung anti panas tadi.
Oke, kita coba kita pasangkan. Terpasang soket LCD-nya enggak plug gitu ya. Ini mode getar, kita pasang dulu. Nah, ini soket konektor jas. TS nya udah, NFC, kita ke baterainya. Oke, bismillahirrahmanirrahim, kita coba hidupkan. Semoga masih diberi kemudahan. Kita coba, kita redupkan dulu. Nah, kita tunggu ya. Tunggu sampai booting selesai. Nah, oke. Untuk tandanya setelah kita ganti IC-nya itu otomatis setelah kita hidupkan WiFi langsung menyala dengan sendirinya. Itu tandanya HP udah normal ya. Kita buktikan, kita coba masuk ke jaringan WiFi. Nah, di sini hotspot saya udah hidup, Redmi Note 8. Kita coba konekkan ya. Bentar. Oke, kita sambungkan. Bismillah. Alhamdulillah. Jadi kita penggantian IC baseband tadi bisa dibilang lancar, tidak ada kendala dan fungsinya aman. WiFi bisa hidup. Ini jam berapa? Jamnya ini nggak ada koneksi internet karena waktu jam tanggalnya itu tidak pas ya. Kita setting dulu. Mana ini? Lupa ya. Aku juga pengguna Sony cuma lupa. Nah ini tanggal waktu kita otomatis kan. Oke, otomatis jam 1:04 ya. Nah ini otomatis dia proses ya. Oke, koneksi udah aman. Kita coba buka YouTube. Waduh, YouTube-nya aja minta diupdate ya. Oke, kita ke YouTube coba. Facebook gitu aja lah, kita coba. Nah, aman, lancar jaya, mantap jiwa, mempesona. Itu katanya Bang Tekso kayak gitu. Panutan itu ya. Kita cek emailnya. Bismillah. Biasanya email juga kita keluar. Nah, oke, kasus Sony X3 yang kiriman dari Pekalongan, alhamdulillah dari Mas apa lupa aku namanya. Cuma ini untuk penggantian IC-nya tadi lancar, jadi kita ganti yang baru. Dan setelah kita ganti hasilnya seperti ini, aman. Untuk WiFi aman, terus HP-nya udah nggak nge-lag lagi ya. Jadi kasus malam hari ini down, alhamdulillah. Jadi barangkali teman-teman yang mana punyai Sony X3 dengan kendala yang sama, tidak hanya X3 tapi XZ2, XZ2 Premium dan juga XZ3 ini itu kendala dengan WiFi tidak bisa, HP-nya sering restart, bahkan email juga hilang. Nah itu bisa langsung tanya-tanya dulu di WhatsApp, ada di profil YouTube saya, dan nanti bisa sharing-sharing tanya-tanya, tidak apa-apa. Jadi gitu teman-teman, ini tinggal kita rakit ulang, kita rapikan, kita konfirmasi yang punya, kita kirim lagi. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.